Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd, para habaib yang sama-sama kita muliakan, para muallimin, para asatid yang kita hormati, hadirin hadirat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kumpul bersama-sama untuk memperingati dan merayakan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu sengaja kita adakan pertemuan dan halaqah yang seperti ini semata-mata menunjukkan rasa bahagia, rasa gembira, dan tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita wajib bersyukur kepada Allah atas karunia-karunia yang Allah limpahkan begitu banyak kepada kita. Tapi di antara karunia-karunia tadi nggak ada yang menandingi, nggak ada yang mengungguli dari nikmat kita diutusnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita ini ada alam semesta ini, ada itu kata Allah dalam dalam hadis qudsinya, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Ya, kita ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bisa kita merasakan kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan, kesenangan-kesenangan, ya karena Allah sediakan itu semua. Ya, kita bisa menikmati makanan-makanan, minuman-minuman yang begitu enak, yang begitu lezat, yang begitu nikmat, karena Allah yang sediakan. Karena kita punya makanan, ya buah-buahan dan lain-lain, sayur-sayuran, itu semua bukan produksi pabrik, ya, tapi produksi pertanian, yang berarti itu adalah dari tanam-tanaman, dari tumbuh-tumbuhan. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang mampu untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Petani mereka
cuma nanemin doang ya. Maka karena itu sering mereka mengalami kegagalan. Wah, udah disebar tuh bibitnya, padahal udah disaring, udah dipilih yang bagus-bagus. Begitu disebar, ternyata yang jadi cuman sedikit. Kenapa? Karena dia nggak bisa numbuhin. Yang numbuhin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Nah, kita bisa makan nasi, ya, makan pisang, makan sayur, buah-buahan dan lain-lain, ya, karena Allah yang numbuhin. Untuk itu, ya, Allah sediain buat nanemnya. Petani mana bisa nyawah, mana bisa dia ngebon kalau nggak ada tanahnya. Siapa yang ciptain tanah-tanah, bumi? Allah. Alladzi khalaqal lakumul ardo firasyan. Allah yang telah menciptakan bagi kalian tuh ardo, bumi, tanah. Mana bisa petani nyawa buat numbuhin, buat nanemin padi. Mana bisa dia ngebon buat nanemin pisang, buat nanemin singkong, ya, buat nanemin sayur-sayuran kalau nggak ada tanahnya. Tuh. Jadi kita ini tergantung, ya, betul-betul sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, supaya kita merasakan enak, nikmat, lezat, tuh, makan makanan tadi, buah-buahan tadi, Allah bikinin pada diri kita ini mulut yang ada lidah bisa ngerasain. Ya, mana tahu kita enak tuh pisang, mana tahu kita tuh enak tuh durian, mana tahu tuh kita enak tuh nasi kebuli. Kalau Allah nggak taruhin di lidah kita tuh pengecap, indera pengecap, kan Allah yang naruhin. Emangnya ibu kita, bapak kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peranan Allah bagi kita nih, wah, sangat besar sekali. Tanpa Allah kita nggak ada. Tanpa Allah, ya, kita nggak bisa menikmati macam-macam kenikmatan. Semua kenikmatan tadi, ya, dengan berupa Allah ciptain alam semesta ini, itu karena Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtul aflaq, khalaqtuka min nuri wa khalaqtul alam
min nurika. Ya, gitu dalam hadis qudsi. Aku ciptain engkau dari cahaya dan alam semesta semuanya aku ciptakan dari nur engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh berarti kita nggak terlepas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslu kulli maujudin, aslu kulli alam. Nabi Muhammad asal mula dari segala alam semesta. Beliau ya, maka kita kalau merasakan kenikmatan, kelezatan, kesenangan, ingat itu karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, karena Allah ciptain kita itu dengan membutuhkan makan dan minum. Disediain makanan. Tadi tuh dengan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Nasi kan dari padi. Padi itu tumbuhan. Roti dari gandum. Gandum kan tumbuhan. Ya, Allah yang numbuhin. Afara'aitumul ladzi tahrusun. Tuhan tegur. Ingetin nama kita. Afara'aitumul ladzi tahrusun. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ente enggak lihat, ya, enggak mikirin tuh yang kamu tanam. Ente yang bisa numbuhin. Enggak. Amnahnu. Kami, Allah kan yang numbuhin. Ya, gitu. Nah, karena kita kan bukan kayak kambing, kayak kerbau. Kalau makan langsung tuh rumputnya. Kalau kita kan enggak, mesti dialusin dulu. Maka di dalam mulut kita selain lidah yang untuk mengecap enak nikmatnya makanan itu, untuk ngalusin agar supaya mudah turun ke tenggorokan langsung ke dalam perut, ditumbuhkan gigi ya. Tuh gigi ya, gak ada yang bisa numbuhin gigi kecuali Allah. Makanya kalau dicopot kadang-kadang kalau udah bukan waktunya nggak bisa tumbuh lagi, kecuali yang masih muda bisa ada tumbuh lagi. Tapi kalau dia tua makanya pada ompong. Kenapa? Nggak bisa ditumbuhin lagi. Kalau di batas umur 40 kalau nggak salah. Ya, kalau masih di bawah umur 40 copot masih ada tumbuh. Padahal itu kan penting untuk ngalusin agar mudah, gampang turun ke tenggorokan. Ya, kemudian ke usus. Maka dibikinin perut oleh kita, dibikinin perut oleh Allah. Itu perut buat diisi. Buat diisi karena di dalam perut ini ada Allah taruhin rasa. Rasa apa? Rasa lapar, rasa haus kan ada. Allah taruhin di perut kita. Kapan kita merasa lapar? Kalau kosong. Ya, kalau perut kita kosong. Makanya kalau bulan puasa, karena nggak makan lagi setelah sahur, begitu udah johor mulain kosong, mulain kita rasa lah lapar. Ya, karena kita nggak isi sama air habis sahur,
nggak diisi-isi lagi, kosong. Akhirnya timbul rasa haus. Itu rasa lapar, rasa haus baru hilang, berganti kenyang, ya, berganti puas kalau udah diisi oleh makanan dan minum. Siapa yang nyediain makanan dan minuman? Kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam perut. Makanan itu kan yang harus menjadi daging, yang harus menjadi darah, ya, harus menjadi tulang. Makanan tuh. Maka di dalam perut kita Allah bikinin yang namanya pencernaan, dicerna, ya, supaya bisa disebar tuh makanan untuk menjadi daging tadi, menjadi tulang, menjadi darah. Itu prosesnya kita nggak tahu-tahu yang punya diri. Kita yang punya diri nggak tahu-tahu gimana sih makanan kok bisa dirubah jadi darah. Gimana sih itu makanan bisa dirubah jadi daging, jadi tulang? Nggak tahu-tahu kitanya. Karena itu yang ngerjain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh bagaimana kita nggak tergantung kepada Allah. Maka Tuhan suruh kita, ya ayuhan nasu budu robbakum. Tuh dalam Al-Quran gitu, ya ayuhan nasu budu robbakum alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Ubudu, ya, wahidu, esakan dia, atau sembah dia, esakan dia, disuruh oleh Allah. Maka orang yang berakal itu pasti dia tahu diri, ya. Kenapa? Syukur itu terbagi, rukunnya, ya, rukunnya ada 3. Tuh syukur, ya, kata para ulama. Rukunnya ada 3: ilmu, al-halu, al-amalu. Ilmu, orang gak bakalan terima kasih, orang gak bakalan syukur kalau dia nggak tahu yang dikasih itu punya nilai, punya harga, punya manfaat. Kalau dia nggak tahu, nggak ada rasa syukur. Ya, kayak anak kecil yang masih balita, kita kasih uang kertas, ya, 100.000, nilainya 100.000. Dia nggak tahu kalau itu punya nilai, dia nggak tahu kalau itu punya harga, bermanfaat. Bisa aja dia buang, ya, karena dianggap kertas biasa, dibuang. Tapi kalau yang tahu, begitu dikasih, alhamdulillah, terima kasih. Tahu dia punya nilai, punya harga, bermanfaat. Tahu, ya. Atau orang yang nggak tahu berlian, nggak tahu dia inten, disangkanya beling, dikasih. Karena dia nggak tahu, buat apaan beling, dilemparin, dibuang. Nggak tahu kalau itu bukan sembarang batu, atau bukan sembarang beling, ya, bukannya beling itu batu,
batu mulia. Kalau dia tahu, waduh bukan main terima kasih. Wah syukur dia. Alhamdulillah ya. Oh gitu. Jadi orang baru mau bersyukur, mau terima kasih kalau dia tahu. Begitu juga Allah telah karuniai kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atsa fikum rasulan. Mana mengaruniai. Tuh. Oh iya. Tahu kita Nabi Muhammad tadi asal dari segala-galanya. Allah jadiin alam semesta ini karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita nikmat karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Maka kita sangat terima kasih, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syukur itu ada hal. Apa hal? Hal itu adalah kegembiraan, keseneng kan? Wah, dikasih duit bukan main, seneng. Nampak dari wajahnya yang berseri-seri. Ya, kita lihat dia punya wajah penuh dengan senyuman, malah bisa ketawa. Alhamdulillah. Hal yaitu gembira. Ya, maka kita bersyukur sama Allah dengan diutusnya Nabi, dengan kelahiran Nabi, kita gembira. Sebagai rasa tanda syukur kita gembira. Seperti yang tadi disinggung oleh Ustadz Sofyan tuh, disuruh kita gembira, bukannya apa-apa, disuruh pal ya prohu kan itu, ya kan? Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika fal yafrahu. Ya, apa tuh fadlillah? Ya, ada yang bilang fadlillah itu Islam, bilang Al-Quran. Tapi apa itu rahmatullah? Birahmatihi. Ya, rahmatihi kan Nabi kita Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmat. Ya, berarti kita harus girang. Pal yafrahu, yang kalau kita diajari nahu sama Ustadz Jamal, tahu lamnya lam apa itu? Ya, lamnya lam amr, berarti disuruh. Kalau Allah nyuruh, kan itu Allah firmannya, pal yafrahu. Kalau Allah nyuruh, kita wajib laksanain dong. Allah yang nyuruh, ya wajib ente laksanain kalau Allah yang nyuruh. Dalam kaidah fikih, al aslu fil amri lil wujub. Ya, al aslu fil amri lil wujub. Segala bentuk perintah asalnya itu untuk menunjukkan wajib. Illa madalla dalil ala khilafihi gitu. Kecuali kalau emang ada dalil yang itu enggak wajib. Ya, kayak ayat wa idza qudiyatis sholatu pantashiru fil ardi. Kalau udah kelar, udah selesai sholat Jumat, pantashiru, disuruh bertebaran gitu. Itu sih amr, nggak wajib. Nah, yang tahu itu kita harus belajar usul fikih. Belajar usul fikih. Kalau mau tahu ya arti amr, arti nahi. Fal yafrahu. Hendaklah digembira, jadi disuruh gembira.
Nah, apa itu bentuk kegembiraan? Ya macam-macam. Ya macam-macam. Sengaja nih kita Ustaz Jamal ngadain maulid peringatan karena rasa gembira. Diundang kita. Sengaja dia hias majelisnya. Ya, dengan dekorasinya yang bagus-bagus. Itu nunjukin kegembiraan. Ya, kayak kita mau hajatan. Ada pengantenan. Rumahnya dihias enggak? Dihias untuk menunjukkan kegembiraan. Ya, malah terkadang kita suka bunyiin petasan. Itu juga sebagai tanda girang. Yang disuruh oleh Allah falyafrahu. Ya, kayak orang-orang pada ngerayain itu tahun baru. Pasang petasan enggak? Wah, bukan main. Ya. Kenapa itu? Itu dia ungkapan. Ya, ungkapan rasa senang, rasa gembira, bahagia menyambut tahun baru. Padahal tahunnya lama juga sebelumnya sih. Ya, yang baru kan kalendernya. Hah, betul nggak? Iya. Tuh. Nah, maka segala apa yang berkaitan dengan kegembiraan karena disuruh itu bersifat ibadah berarti. Kan melaksanakan perintah Tuhan ibadah. Ya, bukannya tabzir. Boros. Ya, buang-buang. Enggak, kan ada yang nuduh gitu. Wow, pokok petasan. Kan dibidah-bidahin kita. Kagak, itu bentuk kegembiraan. Masa gembira diem aja gitu? Ya, nggak mungkin. Ya, tuh. Ada ya bentuk kegembiraan. Nah, jadi dalam perayaan Maulid apapun ya yang kita kerjain, yang kita lakukan, apakah itu tadi kita dekorasi tempat kita dengan dekorasi yang bagus-bagus, kita bunyiin petasan, kita masak-masak, bikinin makanan, bikinin apa, ya, itu semua dalam rangka falyafrahu, menunjukkan kegembiraan. Falyafrahu firman Allah, ya, perintah Allah, kita ngelaksanain, ngejalanin perintah Allah berarti ibadah dong, bukan bid'ah. Bukan konyol tuh, orang nggak tahu kali ya, yang bilang bid'ah itu kok konyol, wah nggak tahu, nggak ngerti deh dengan Al-Quran ya. Nah, jadi gembira, senang. Senang ini juga ada kaitannya dengan iman. Ya, kecintaan tuh cinta, ya, senang tuh cinta kan, demen. Itu ada kaitannya dengan iman. Ya, seperti yang tadi kita dengar tuh hadis, la yu'minu ahadukum, enggak beriman. Wah, kalau gitu belum enggak beriman, kalau enggak beriman belum jadi orang mukmin. La yu'minu, tidak beriman, berarti bukan orang mukmin dong. Kapan baru disebut dia mukmin? Hatta, itu ada hatta ya, lil goyah, hatta akuna,
sampai saya, kata Rasul. Saya loh. Hatta akuna, sampai saya ahabba ilaihi, lebih atau paling dia cintai. Nah, min walidihi, dibanding kecintaannya kepada bapaknya, kecintaannya kepada anak, waladihi, wan nasi ajmain, atau semua manusia termasuk istrinya, ya, dan manusia lain, bosnya dan lain-lain. Harus nabi yang paling dia cintai. Wah, itu kan gak gampang gitu. Ya, untuk bisa mencintai, maka harus berusaha numbuhin. Ya, kita harus usaha numbuhin rasa cinta. Tadi cinta itu kalau kita udah kenal, gitu kan ada pepatah. Tak kenal maka tak cinta. Nggak bakal cinta kalau nggak kan kita kenalin Nabi Muhammad itu. Wow, dia yang menjadi asal mula adanya kita, adanya semuanya alam semesta. Berarti kita wajib cintai beliau. Wajib, bukannya sunnah, wajib kita cintai beliau. Nah, di antara yang menumbuhkan rasa cinta itu, ya, kita ikuti dia punya sunnah. Innal muhibba liman yuhibbu mutiun. Ya, innal muhibba liman yuhibbu mutiun. Orang yang cinta pasti patuh, pasti nurut, pasti taat sama orang yang dia cintai. Ya. Nah, kita kan kayak selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya, terutama di akhirat. Kalau di dunia kita banyak ngalamin, ya, hal-hal yang menyenangkan. Tapi juga kita di dunia ini banyak mengalami hal-hal yang mengerikan, menakutkan, menyedihkan, menyengsarakan. Ya, kayak kejadian di Jawa Timur tuh dengan meletusnya gunung, orang pada ngeri, pada ketakutan, banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami kesengsaraan karena kehilangan hartanya. Ya, ada yang kehilangan keluarganya. Tuh dunia. Apalagi kesengsaraan akhirat. Wah, bukan main. Nggak ada yang bisa nyelamatin kecuali amal ibadah. Tapi, nah ini kualitas atau nilai ibadah kita ini udah bener belum? Tuh. Ya, apa bisa amal ibadah kita ini jadi andalan, diandalkan, kita andelin buat nanti selamat di akhirat atau mendapat keberuntungan di akhirat. Kita akui sendiri, kita kayaknya sadar loh, wah, sholat kita belum khusyuk, masih pikiran kita kalau sholat masih kemana-mana, ya kan, belum hadir, belum hudur, belum khusyuk. Padahal yang beruntung orang mukmin itu fi sholatihim khoshi'un. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Itu yang aflaha, yang beruntung. Ya, Allah kan bilang begitu. Berarti kalau kita belum khoshi'un, jangan harap. Ya, jangan harap kita bakal beruntung kalau belum khoshi'un. Jadi, wah, kalau begitu ibadah saya belum bisa nih. Ya, kita andelin.
Tuh, maka ya supaya selamat kita harus beserta maaf harus beserta sama orang yang bisa nyelamatin kita. Tuh. Nah, di sini nih ya ada orang Badui lagi Nabi ceramah ya itu. Dia langsung, namanya Badui itu. Barangkali akhlaknya kurang pas. Nabi lagi ngomong pakai nanya, mata sa'ah, gitu kan? Kalau dalam hadis itu, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ya, yang lain kan sahabat pada nyolot dia. Wah, ini orang nggak tahu diri. Rasulullah lagi jelasin pakai nanya, mata sa'ah. Nabi sih biasa aja beliau akhlaknya. Ngadepin yang begitu tuh. Terus tanya, datalah gitu. Emang ente nanyain kiamat udah nyiapin apaan sih? Dia bilang kan, ma'adatu bikasrati sholat. Aneh sih enggak nyediain banyaknya sholat, banyaknya ini. Ya, saking uhibbullah wa rasul. Aneh cuma cinta sama Allah dan Rasul. Nabi bilang apa? Ya bersabda beliau, almar'u ma'aman ahabba itu. Orang itu akan bersama orang yang ia cintai. Kira-kira kita bisa selamat enggak kalau bersama Rasulullah nanti? Wow, udah pasti. Ya, udah pasti. Kita pasti selamat kalau udah bersama Rasulullah. Tapi yang bersama Rasul kan man ahabba, almar'u ma'aman ahabba. Harus berarti itu, wah, kecintaan kepada Rasul punya peranan sangat penting buat kita bagi keselamatan, keberuntungan kita di dunia wal akhirah. Tuh, ya, maka kita tetap harus berusaha mati-matian. Gimana? Dalam hati kita ada rasa cinta. Kan cinta itu hati kerjaannya, bukannya mulut. Ya, cinta itu kerjaan hati. Kan itu rasa. Cinta kan rasa. Ya, rasa cinta, rasa rindu. Ya, tuh. Rasa cinta itu rasa, rindu rasa, takut juga rasa takut. Ya, rasa cinta, rasa rindu. Itu rasa yang ada di dalam hati. Usahain bagaimana kita punya rasa cinta ya kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya jalan yang ada bagi kita untuk bisa menumbuhkan rasa cinta itu apa? Ngedengerin atau membaca kisah, ya, kisah, cerita atau hikayat. Ya, Allah sendiri dalam Al-Quran berfirman gini, wa naqussu alaika min ambair rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka wa naqussu, kami kisahkan. Allah sendiri kisah alaika kepadamu ya Rasulullah min anbair, berita-berita mengenai Rasul. Ya, maka di Al-Quran penuh tuh Allah ceritain Nabi Isa, Allah ceritain Nabi Yusuf, malah satu surah. Ya, makanya surah Yusuf. Oh, itu Allah ceritain tentang beliau Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim diceritain oleh Allah. Nabi Musa ame Fir'aun. Wah, diceritain sama Allah. Manusia itu dengan
kami ceritakan kepadamu berita mengenai Rasul itu yang memantapkan, mengokohkan, meneguhkan hati kamu. Padahal Nabi sih, wah, udah mantep dia, udah pasti, nggak ada. Nah kita ini yang hatinya masih goyang, masih goyang nggak hati kita? Wah, masih goyang, ya, belum mantep. Kita udah dengar loh, udah melek. Hayya ala sholat subuh, gue bergegas gak bangun? Enggak, gue masih goyang hati kita. Ntar aja dulu malah kebablasan. Tuh, nggak mantep, belum mantep. Kalau yang mantep, wah ini panggilan Allah. Ya, langsung dia buru-buru memenuhi panggilan Allah. Goyang masih. Ya, belum mantep. Maka kita lihat nasib daripada masjid-masjid, musola-musola dalam pelaksanaan sholat yang 5 waktu. Ya, ada nggak masjid kalau jamaah maghrib, jamaah isya, jamaah subuh sampai keluar-luar gitu? Jarang ya. Jarang apa nggak ada? Hah? Setengah masjid aja udah cakep loh. Ya, kalau ada masjid dalam sholat jamaahnya setengah wih cakep itu orang. Itu masjid hebat, berarti masyarakatnya hebat. Ini ya, ya Allah sholat. Yang datang pucuk. Cuman satu sap. Kadang-kadang cuman setengah sap. Malah cuma 3 orang kadang-kadang. Tuh, di sini nih kita lihat tuh keimanan umat masyarakat masih begitu tuh keadaannya. Ya, maka perlu dimantapkan. Nah, di antaranya banyak kita mendengar kisah daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kisah itu punya pengaruh yang dalam jiwa manusia. Maka orang tuh demen sama dongeng-dongeng. Kan dongeng itu cerita, ya, bukan cerita fakta itu sih. Dongeng, legenda, ya, mitos. Ya, dongeng tentang Sang Kuryong, dongeng tentang si Malin Kundang. Wah, orang seneng. Ya, maka Allah suruh paksusil qososo la'allahum yatafakkarun. Paksus, ceritain. Allah yang suruh paksusil qososo, ceritain kisah-kisah. La'allahum yatafakkarun, semoga mereka jadi berpikir. Uksus tuh tadi amr lagi nih tuh. Ya, kalau ini malah amr langsung nggak pakai lam. Paksusil qosos, amr itu berarti perintah Allah yang harus kita jalanin. Ya, al-amru bisyai' dalam kaidah fikih, al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Perintah dengan sesuatu otomatis kita diperintahkan untuk mengadakan sarananya. Disuruh wudu, berarti kita disuruh sediain air. Emang nggak ada dalam idza gumtum ila faghsilu wujuhakum, cari dulu air, nggak ada. Tapi dalam kaidah begitu. Kalau disuruh wudu karena wudu pakai air, ya, berarti kita harus cari air. Nah, sekarang kita disuruh cerita.
Faksusil sosok kita selalu cerita. Yang kita ceritain adalah maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Ente kalau cerita sendirian apa sama orang lain? Sendirian apa sama rame-rame? Ya nggak mungkin cerita sendirian, orang gila itu sih. Ya, cerita sendirian. Berarti disuruh cerita, disuruh undang orang. Alhamdulillah. Ya, yang kita tunggu udah datang. Ya, itu. Ayo. Sebentar ya. Istirahat dulu. Faksusil sosok. Disuruh kita cerita. Gak mungkin kita cerita sendirian. Berarti mesti ada yang denger. Orang mau dengerin, ya kita harus kasih tahu orang dong. Ya berarti kita harus mengundang. Itu diundang. Diundang nggak? Enggak ya? Enggak diundang. Diberitahu. Ya supaya ada orang yang denger. Jadi al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Disuruh cerita berarti kita harus cari orang yang mau denger. Kita ngundang. Tapi orang mau dengerin sama kita, ada kebulinya enggak? Tuh. Kata Ustaz Jamal, insya Allah nggak kebagian. Gitu. Karena waduh banyak banget gitu. Sediaannya cuma 13 nampan. Kata Habib Alwi pakai kecoa lagi. Habib Alwi itu sih bukan aneh. Nah, jadi apa yang kita lakukan dalam perayaan Maulid semua berdasarkan perintah, bukannya bid'ah, berarti ibadah. Ya itulah yang Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.